Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk men-share dan me-like-nya. Halo saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Dan hari ini kita akan membahas dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31, kehidupan setelah kematian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepadamu kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, maka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara sekalian, dapat dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cerita yang sedikit mendetail tentang keadaan kehidupan setelah kematian. Ini cerita yang boleh dibilang, saya katakan, mendekati situasi yang sebenarnya tentang alam maut itu sendiri. Dan cerita ini diceritakan langsung oleh Tuhan Yesus. Begitu. Nah, cerita latar belakang ini jelas baik itu Lazarus dan juga orang kaya itu adalah orang yang Yahudi. Dan kita akan melihat beberapa part bagian daripada cerita ini. Yang pertama adalah sebelum meninggal. Lihat 19 sampai dengan 21. Orang kaya ini dideskripsikan orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia berpesta dalam kemewahan. Boleh dibilang bahwa jubah ungu itu adalah sebuah lambang imam sebenarnya. Jadi kemungkinan orang kaya ini, selain daripada orang kaya sungguh-sungguh, benar-benar kaya begitu ya, dia sepertinya mungkin memiliki jabatan rohani di sinagoge ataupun mungkin di komunitasnya. Dan luar biasanya bahwa orang kaya ini melakukan pesta bersukaria setiap hari. Wah, ini sepertinya orang kayanya super, saudara sekalian. Dan memang deskripsi tentang Lazarus cukup menyedihkan. Badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya, dan untuk menghilangkan lapar, dia harus makan dari apapun yang jatuh dari meja makan orang kaya itu. Saudara, memang mungkin gambarannya saya tidak terlalu yakin bahwa meja makan terus dia di bawahnya begitu, saudara ya. Tapi saya rasa mungkin itu buangan daripada mejanya orang kaya itu, sisa makanan daripada mungkin pesta-pesta itu, begitu saudara. Atau memang sengaja dikasih gitu ya. Tapi istilahnya yang dikasih itu mungkin sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang ya tidak pantas karena sisa dan
Dan memang tidak pantas, saudara sekalian. Tapi itulah yang dimakan oleh Lazarus karena kondisi badannya. Saudara, kalau sudah borok parah begitu ya, tentunya orang lain tidak akan mau mempekerjakan Lazarus dengan kondisi sakitnya itu. Bahkan dia dikatakan terbaring, artinya mungkin ada luka-luka yang lain atau kesakitan yang lain akibat daripada boroknya begitu. Jadi kondisinya Lazarus tidak memungkinkan dia bekerja untuk menghasilkan uang. Dan secara sosial pasti dia dikucilkan karena penyakitnya itu. Ada juga deskripsi tentang anjing, saudara sekalian. Ini adalah jenis anjing rumah, jadi tidak anjing dalam artian yang berkeliaran. Tetapi kemungkinan besar nih jenis anjing rumahan, dan dia berebutan makanan dengan Lazarus, dan menjilati boroknya Lazarus. Kita tidak tahu apakah dengan menjilati itu semakin sembuh, semakin parah, dan lain sebagainya, saudara. Saudara bisa membayang apa yang diderita oleh Lazarus itu sangat luar biasa. Karena dia menyaksikan kemewahan daripada orang kaya itu, tapi dia mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Nah, kita sekarang akan melihat pada waktu meninggal. Pada waktu meninggal, Lazarus tidak disebutkan dikubur, saudara. Karena kondisi badannya, maka Lazarus mungkin cepat dikubur. Artinya tidak ada prosesi penguburan. Dan kondisi badan yang penuh luka dan lain sebagainya, penyakit dan sebagainya, maka Lazarus itu langsung dikuburkan. Atau memang dibuang saja begitu, saudara. Gak jelas apa yang didapatkan ketika Lazarus mati. Penguburan yang layak sebagai manusia atau tidak. Yang jelas dia hilang dia. Pokoknya dia mati sudah begitu. Beda dengan orang kaya ini. Dikubur, artinya ada upacara penguburan. Setidaknya ada saudaranya yang mengurusnya. Kita tahu ada 5 saudaranya dia disebutkan yang akan melakukan prosesi penguburan. Saudara, di sini kadang-kadang kita melihat bahwa penguburan itu seperti lambang orang ini baik apa enggak, orang ini masuk surga apa enggak begitu malahan. Kalau dia dikubur dengan megah begitu ya, maka seolah-olah orang ini baik sepanjang hidupnya dan orang ini kayak diyakini sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini dan seolah-olah dia itu masuk surga. Berbeda sekali dengan mungkin orang yang seperti Lazarus, saudara. Di dunia ini, di sekitaran kita, berapa orang yang seperti Lazarus? Yang mungkin dihadiri oleh 1-2 oleh pendeta dan juga penatuannya doang. Ketika dia mati, dia dikuburkan sendirian. Dan seolah-olah dilambangkan bahwa orang ini pasti dalam hidupnya berbuat jahat, tidak baik sama orang, sehingga gak ada yang mau datang waktu dia mati. Nah, saudara, kadang-kadang ini menjadi tradisi kita. Bahwa ketika kita mati, kalau dikuburkan secara baik, maka itu dia berangkat dengan baik gitu ya. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Yang menjemput siapa? Orang kaya dijemput oleh malaikat maut. Lazarus dijemput oleh Abraham, boleh dibilang. Saudara, di sini kita harus hati-hati. Bahwa prosesi penguburan yang kita lakukan, itu tidak melambangkan apapun. Itu adalah satu kegerakan kemanusiaan kita, menghantar saudara kita masuk ke dalam peristirahatan terakhir, tetapi tidak menentukan apapun. Apakah dia berbuat baik, apakah dia melambangkan dia masuk surga dan lain sebagainya, tidak. Kita hanya sampai di situ. Nanti yang menjemput siapa, itu adalah otoritas daripada Tuhan sendiri. Sekarang kita masuk dalam dunia orang mati, ayat 24 sampai dengan 31. Mengapa orang kaya ini masuk neraka? Bukankah hidupnya enak? Bukankah dia bersukaria dengan teman-temannya? Dia berbuat baik, dia mentakdir orang, dia menghibur orang dan lain sebagainya. Karena ia tidak mengasihi Allah dan sesama manusia. Hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lazarus bertahun-tahun di depan matanya tidak tergerak belas kasihan untuk seorang bernama Lazarus. Dia biarkan Lazarus
di depan pintu rumahnya, dekat pintu rumahnya, tanpa adanya gerakan belas kasihan. Saudara, ini harus hati-hati, saudara. Kita bisa baik sama semua orang ya, seolah-olah ya kita semua orang itu memandang kita baiknya luar biasa, murah hati, memberi pinjaman, membantu, menolong segala macam. Tapi ada orang di depan mata kita tidak memberikan belas kasihan sama sekali. Saya nggak tahu siapa yang paling dekat dengan Anda. Jangan-jangan malah Anda tidak memberikan belas kasihan dan tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ia hanya memandang orang yang sederajat dengan dirinya. Ini banyak saudara sekalian seperti ini. Mengasihi sesama manusia itu yang sederajat. Kalau yang tidak sederajat ya enggak. Saya mengasihi sesama manusia yang sesuku dengan saya. Ini dia. Gitu ya. Kalau satu suku dengan saya, maka saya akan memberikan perhatian luar biasa. Masuk ke rumah sakit gara-gara flu doang gitu ya misalnya. Karena dia satu suku dengan saya, diperhatikan semuanya. Dimasukin pokok doa di warta jemaat, dikunjungin 2-3 kali, diminta hamba Tuhan yang doain setiap detik. Kalau bisa setiap detik deh. Karena satu suku dengan saya. Maka saya memperhatikannya luar biasa. Tetapi ketika yang meninggal ataupun yang sakit beda suku dengan dia, ya secukupnya. Ya kalau perlu di WA aja, hai apa kabar? Baik, sehat. Semoga cepat sembuh, Tuhan memberkati, saya mendoakan. WA saja. Setelah itu dia nanti sembuh, nggak sembuh ya bodo amat begitu ya. Nah saudara, ini yang terjadi dengan orang kaya itu. Ketika dia memandang, mengasihi, melayani hanya sesama dia yang sederajat, maka dia gagal menerapkan hukum yang pertama dan yang terutama. Mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Mengasihi sesama pasti mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, ini dua mata koin yang tidak bisa lepas. Dan kalau kita ini gagal, maka resikonya adalah masuk neraka. Ada jurang yang memisahkan antara orang kaya dengan Lazarus, ayat 26. Jadi, saudara sekalian, antara orang miskin, antara surga dan neraka itu ada jurang yang memisahkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nanti saya akan bisa melompat dari neraka ke surga. Gak ada itu, saudara. Gak ada. Karena itu jelas ketika kita mati, kita akan dipisahkan. Domba dengan domba, kambing dengan kambing. Jadi benar-benar dipisahkan, terpisahkan, kata Abraham. Tidak bisa. Kamu hanya bisa memandang, melihat, tetapi ada jurang yang terpisahkan. Yang kedua, saudara, baik itu orang kaya yang ada di neraka maupun Lazarus yang ada di surga tidak bisa turun ke bumi. Karena orang kaya itu meminta kepada Abraham supaya Lazarus itu turun ke bumi menyampaikan pertobatan kepada saudara-saudaranya. Maka Abraham bilang secara tidak langsung tidak bisa. Tidak bisa. Jadi saudara jangan terjebak. Kalau orang tua kita sudah mati, meninggal, lalu datang dalam mimpi, itu dia. Enggak. Tidak bisa. Teks ini mengatakan tidak. Teks ini menunjukkan bahwa memang ada keterpisahan antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Dia tidak bisa muncul. Jadi siapa yang muncul selama ini dalam mimpi kita, dalam kehidupan kita? Orang yang sudah mati. Siapa? Kadang-kadang lucu, saudara. Orang tua muncul sudah meninggal dalam mimpi, lalu tiba-tiba ke kuburan. Ingat kuburan. Dan lalu membersihkan kuburan. Membereskan dan membersihkan kuburan itu ya wajib, saudara, kita untuk memelihara tandanya bahwa orang yang kita kasihi berbaring di tempat tersebut. Atau kadang-kadang ada orang tua kita muncul ataupun saudara kita yang kita kasihi muncul dalam mimpi kita. Lalu kita mengandai-andaikan ini, tandanya ini, tandanya ini, tandanya ini. Waduh, bahaya. Saudara, teks ini jelas. Baik itu Lazarus yang masuk surga maupun orang kaya yang masuk neraka tidak dapat turun ke bumi. Abraham langsung mencegahnya. Dikatakan sudah ada kesaksian Musa dan Nabi. Artinya kitab suci. Itu sudah cukup.
Oleh karena itu, saudara sekalian, jika kita sudah menggenggam Alkitab, maka itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita manusia, supaya kita terhindar dari alam maut. Mari saudara kita renungkan baik-baik bahwa kehidupan setelah kematian itu memang ada. Ada jurang antara surga dan neraka, dan memang ada jurang antara alam maut itu dengan dunia ini. Jangan mencari hal-hal tentang dunia orang mati, artinya kita berusaha mengkonek, mencari berkat, mencari tanda-tanda, mencari jawaban dengan orang-orang yang sudah meninggal, saudara. Tidak. Abraham dengan jelas mengatakan, sudah ada kitab suci, sudah ada Alkitab di tangan kita. Pakailah itu sungguh-sungguh menjadi jalan dan kebenaran dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.